stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes. Universitas Sriwijaya, tempat ribuan mahasiswa mengejar mimpi dan masa depan. Namun, di tengah perjalanan akademis ini ada satu masalah yang kerap mencuri perhatian dan mempengaruhi kesejahteraan mereka, yaitu transportasi. Transportasi kampus menjadi salah satu kebutuhan penting bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Sriwijaya. Namun, apa yang terjadi ketika jumlah penumpang melebihi kapasitas angkutan? Perebutan naik dan turun damri bukan hanya menjadi pemandangan sehari-hari, tetapi juga memunculkan dinamika psikologis yang menarik untuk kita telusuri. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari program studi pendidikan ekonomi angkatan 2024. Dengan saya sendiri, Kavita Siska Kiswara Mambea sebagai pembawa acara dan pewawancara. Dan di sebelah kanan saya ada saya Imelia sebagai editor dan pewawancara. Dan saya Bella sebagai pewawancara. Di sebelah kiri saya ada saya Fadila Nuratima sebagai pewawancara. Saya Nadia Malaysia sebagai penanggung jawab dokumentasi dan pewawancara. Nah, melalui video ini, kami ingin mengangkat suara dan pengalaman untuk menyoroti sebuah permasalahan sosial yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa Universitas Sriwijaya, yaitu persaingan mendapatkan transportasi dan beli. Masalah ini bukan hanya tentang sulitnya akses transportasi, tetapi juga dampaknya terhadap ketahanan mental dan psikologi mahasiswa. Nah, jadi tujuan kami adalah menggali lebih dalam bagaimana situasi ini mempengaruhi keseharian mahasiswa, terkhusus mahasiswa Sriwijaya. Apa yang mereka rasakan dan solusi seperti apa yang dapat diupayakan bersama-sama. Semoga video ini memberikan sudut pandang baru dan inspirasi bagi kita semua untuk menghadapi masalah-masalah ini dengan lebih bijak. Yuk kita dengarkan langsung kisah dan harapan mereka. Semoga cerita ini menjadi inspirasi sekaligus bahan refleksi untuk menemukan solusi atas permasalahan transportasi kampus sehingga mahasiswa dapat menjalankan aktivitas akademiknya dengan lebih nyaman dan lebih tenang. Mau tanya-tanya boleh. Kami itu ada tugas ya Pak, tanya-tanya tentang perebutan uang transportasi dari di sini sebenarnya Bapak boleh kenalan gitu. Jadi nama aku Nabi dari Selamat berarti saya karena lain angkatan ya. Sebelumnya di sini Aku boleh nanya nggak Pak? Kakak tuh boleh cerita nggak pengalaman kakak waktu pertama kali naik gandhi? Apa sih yang kakak rasakan? Oke, jadi pertama kali aku naik gandhi itu antriannya itu sangat panjang, terus tuh desak-desakan, dan juga berebutan kursi juga, terus tekanan juga nggak dapet kursi gitu. Tapi kalau nggak dapet tuh berdiri ya, panjang di dalamnya. Terus seberapa sih kakak tuh mengalami situasi seperti ini? Apa setiap hari? Apa di hari-hari tertentu saja Pak? Ya lumayan sering, biasanya yang agak sepi itu pada hari Jumat, karena nggak semua mahasiswa bersih. Berarti dari Senin sampai Kamis tuh selalu kakak lakukan juga ya perebutan damping itu. Kalau situasi perebutan damping ini kan hampir setiap hari ya Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Apakah itu mempengaruhi kondisi psikologis ada merasa stres atau mental atau Oke, dampak dari diri aku sendiri itu aku merasa kayak stres, cemas karena keterlambatan waktu juga ya Kak? iya, karena berebut kursi juga. Biasanya juga merasa kalau kita seperti tidak kompetensi juga ya. Kadang juga kayak bikin motivasi aku buat belajar, kadang kayak males gitu mau berangkat kuliah karena harus ada. Sebenarnya kalau kakak
jurusan aku jurusan hubungan internasional. Kalau kami dari jurusan pendidikan ekonomi, kami di sini mau wawancara dengan kakak mengenai lomba damping. Kakak pernah mengikuti lomba? Oke. Apakah pengalaman pertama kali kakak? Mungkin agak shock ya, karena keluar gitu kan, jadi takut juga soalnya pengalaman sampai muka di tangan. Jadi bagaimana kakak pada situasi tersebut, bagaimana? Apa yang kakak lakukan gitu? Aku marah gitu sampai bisa masuk duluan, sampai bisa dapat kursi. Tapi dapat kursi nggak? Dapat. Oke. Apakah kakak memiliki strategi lain jika tidak mendapat bis Damri atau alternatif lain selain bis? Mungkin naik travel. Kalau boleh tahu dia Kisaran 25.000 sampai 35.000. Jadi beda jauh ya dengan Damri. Pernah nggak sih kakak mengalami hal kayak berantem gitu diganti gara-gara rebutan kursi gitu? Kan mungkin enggak, tapi kesal sih Kak, kesal sampai dorong. Karena dulu lagi. Terima kasih itu aja ya. Nah, tadi udah dijelaskan nih terkait permasalahan sosial yang dialami oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya yang menyangkut kesehatan mental dan psikologis mereka. Tentunya di sini kami akan mencoba mengaitkan terkait permasalahan tersebut dengan teori-teori. Nah, di sini yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yaitu Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa teori tentang keterkaitan permasalahan sosial tadi. Pertama, yaitu teori coping, Pokman dan Lazarus 1980. Teori coping ini menjelaskan bagaimana individu mengatasi stres. Coping bisa bersifat problem focus, mengatasi masalah secara langsung, atau emotional focus, mengatur emosi yang muncul akibat stres. Mahasiswa dan mahasiswi yang menghadapi situasi perebutan transportasi ini dapat menggunakan berbagai strategi coping untuk mengurangi dampak stres mereka. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan teori-teori selanjutnya. Teori selanjutnya yaitu teori tentang perbandingan sosial. Teori ini menjelaskan bahwasannya bagaimana cara mahasiswa itu cenderung mengevaluasi diri sendiri dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain dalam konteks rebutan Damri. Banyak mahasiswa yang merasa cemas atau tertekan karena mereka merasa mereka gagal untuk mendapatkan kursi, sedangkan teman-temannya dapat mendapatkan kursi itu. Pembahasan ini dapat menjadi perbandingan karena banyak mahasiswa yang merasa rendah diri dan merasa tidak aman karena mereka tuh merasa kurang beruntung ketika melihat teman-temannya bisa mendapatkan kursi tersebut, sedangkan mereka tidak dapat kursi itu. Hal ini dapat mempengaruhi psikologi mereka, memperburuk rasa mental, dan membuat rasa tidak nyaman dalam perbandingan permasalahan sosial tersebut. Selanjutnya, teori ketahanan mental. Ketahanan mental mahasiswa sangat diuji ketika mereka rebutan bis Damri. Mereka yang mampu mengelola emosi mereka, mental mereka, dan tetap tenang di dalam keadaan ramai dan kegagalan untuk mendapatkan transportasi bis, mereka menunjuk kepada ketahanan mental yang sangat baik. Nah, tadi udah dijelaskan nih terkait teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan sosial yang dihadapi oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya yang berkaitan dengan psikologi mereka. Tentunya di sini kami tidak tinggal diam, tapi kami akan memberikan beberapa solusi nih. Solusi pertama yang dapat kami berikan di sini adalah dengan manajemen transportasi yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita hidup di zaman yang serba menggunakan teknologi digital. Jadi, implementasi aplikasi pemesanan tiket Damri berbasis online mungkin menjadi salah satu solusi yang dapat kami berikan. Dengan secara tidak langsung, apabila pemesanan tiket dilakukan secara online, tidak ada lagi yang namanya perebutan secara fisik. Sehingga setiap mahasiswa dapat mendapatkan kursi sesuai dengan jadwal mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan fasilitas transportasi. Yang pertama yaitu dengan menambahkan armada Damri. Dengan memperbanyak jumlah bus itu akan mengurangi kepadatan, terutama pada jam-jam yang sibuk itu. Nah, setelah mendengarkan solusi-solusi tadi, bagaimana sih jika kasus tersebut kita jadikan media pembelajaran dalam ilmu pengetahuan sosial? Berikut ada beberapa media pembelajarannya. Yang pertama yaitu video dokumenter dan cuplikan wawancara, di mana media ini akan memperlihatkan wawancara dengan mahasiswa yang mengalami langsung masalah transportasi Damri.
serta menampilkan kondisi di lapangan seperti antrian panjang dan situasi desak-desakan di dalam Damri. Lalu ada manfaatnya yang tentunya, yaitu membantu siswa memahami permasalahan secara visual dan emosional, serta menumbuhkan empati terhadap mahasiswa yang terdampak. Video ini juga dapat mengilustrasikan dampak sosial dan psikologi dari masalah tersebut. Nah, yang kedua yaitu presentasi PowerPoint. Slide presentasi yang mencakup pemaparan tentang permasalahan transportasi, dampaknya terhadap psikologi mahasiswa, serta solusi yang diusulkan, memungkinkan penyampaian materi secara terstruktur dengan gambar, grafik, dan poin-poin penting yang memperjelas topik. Ini juga memungkinkan siswa dan siswi untuk lebih fokus pada aspek tertentu dari materi. Nah, metode yang ketiga ada role playing atau simulasi. Siswa dapat berperan sebagai mahasiswa yang mengalami situasi perebutan kursi di Damri dan mencoba mencari solusi bersama. Manfaatnya memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana situasi tersebut bisa mempengaruhi psikologi individu, terutama mahasiswa Universitas Sriwijaya, serta mengajarkan cara-cara untuk menangani masalah sosial dan psikologi secara praktis. Namun seperti yang kita diskusikan, ada berbagai solusi yang dapat kita terapkan untuk mengurangi masalah ini, seperti dari penambahan armada, penerapan sistem reservasi online, hingga peningkatan fasilitas dan pengaturan jadwal yang lebih efisien. Solusi ini membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, kampus, pengelola transportasi, dan tentu saja mahasiswa itu sendiri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan kampus yang lebih nyaman, aman, dan mendukung bagi semua pihak. Kita semua berperan penting dalam menciptakan perubahan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.